Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di ruangan coaching pada sore hari ini. Baik Bu Merlin sama Bu Nila. Baik, kita akan mengadakan pembicaraan atau diskusi pada sore hari ini terkait dengan yaitu supervisi terkait dengan perangkat pembelajaran. Jadi pada hari ini kita akan berbincang-bincang sejenak, yaitu antara Bu Nila dan Bu Merlin. Bu Nila sebagai coach dan Bu Merlin di sebelah kanan saya sebagai coachee. Maka untuk pertama yang akan saya sebagai pengamat nanti akan menilai terkait dengan rubrik penilaian kita pada pembicaraan kita kali ini. Yang pertama yaitu mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, kemudian menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, kemudian menanyakan bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi gitu, kemudian menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Itu rubrik penilaian kita pada pra-supervisi pada kali ini. Baik, Bu Nila, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Nila sampaikan pada sore hari ini? Ya, terima kasih Pak Saf. Jadi dalam sebagai coach nanti dalam pelaksanaan coaching nanti yang kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana seorang coach itu mampu mengembangkan pertanyaan berbobot kepada coachee sehingga bisa nanti menggali informasi lebih dalam kepada coachee untuk menemukan sendiri solusi permasalahan. Gitu. Ya, terima kasih Bu Nila. Mudah-mudahan Bu Merlin sebagai coachee pada sore hari ini bisa tergali daripada pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bu Nila. Apa permasalahan dari Bu Merlin bisa tuntas pada sore hari ini. Baik Bu Nila dan Bu Merlin, sekarang kita serahkan kepada Bu Nila sebagai coach dan Bu Merlin sebagai coachee untuk berdiskusi pada sore hari ini. Kepada Bu Nila dipersilakan waktu selama 15 menit. Terima kasih Pak Saf atas kesempatan yang diberikan. Baik, Assalamualaikum Bu Merlin. Waalaikumsalam Bu Nila. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. Ya, semoga kita sehat selalu. Iya. Oke Bu Merlin, sebelum kita lanjut ke sesi lebih dalam coaching kita ini, di sini saya pengen tahu dulu apa sih tujuan Bu Merlin untuk kegiatan coaching kita ini apa? Begini Bu Nila, saya itu ginilah Bu Nila, dalam menyusun perangkat pembelajaran itu terkadang itu kurang detail gitu loh Bu Nila. Jadi pada coaching kali ini saya ingin memastikan bahwa perangkat pembelajaran saya itu terutama dalam hal RPP itu dapat lebih terstruktur lagi dan sesuai dengan kebutuhan siswa saya Bu Nila. Iya. Jadi selama ini Bu Merlin merasa bahwa perangkat yang Bu Merlin susun itu belum lagi terstruktur dan belum memenuhi kebutuhan peserta didik begitu ya Bu Merlin. Iya. Iya. Jadi tujuan Bu Merlin ini sangat baik untuk demi kemajuan peserta didik kita ke depannya. Nah, saya ingin tahu juga ini untuk memperbaiki tujuan dan cara dari permasalahan tujuan yang ingin Bu Merlin capai ini, kira-kira letak masalah utama yang Bu Merlin hadapi dalam penyusunan RPP atau perangkat ini di mananya? Mungkin bisa Bu Merlin ceritakan sedikit. Ya ini Bu Nila. Saya itu permasalahannya ini loh Bu Nila. Saya ingin memperbaiki tujuan pembelajaran saya itu dan cara saya merancang kegiatan itu yang lebih beragam agar semua siswa saya itu terlibat dalam pembelajaran. Jadi seperti itu Bu Nila. Jadi selama ini tujuan pembelajaran saya A, tetapi tidak sesampai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Iya, berarti memang belum sesuai dengan harapan Bu Merlin. Jadi sebelumnya dalam menyusun perangkat ini Bu Merlin menggunakan cara sendiri atau memakai yang standar secara umum digunakan begitu Bu? Itulah Bu Nila yang selama ini saya hanya mengikuti format-format standar saja Bu Nila, tapi kadang saya merasa kesulitan mengembangkan ide-ide baru itu untuk membuat kegiatan pembelajaran itu agar lebih menarik lagi, tetapi tetap sesuai dengan kurikulum Bu Nila. Oke.
saya pengen tahu sedikit Ibu Merlin, kira-kira kalau kita kasih poin rentang 1 sampai 10 kemampuan Bu Merlin sekarang dalam menyusun perangkat yang menyesuaikan kebutuhan siswa ini di poin berapa sekarang? Kalau dibuat rentangan skala dari 1 sampai 10, mungkin kemampuan saya dalam membuat atau menyusun perangkat pembelajaran ini masih di kategori 6 loh Bu Nila. Masih ada yang masih jauh. Iya, masih 6 Bu Nila ya. Jadi kalau 6 berarti Bu Merlin target idealnya ke berapa poin? Target idealnya minimal itu 9 lah Bu Nila. Iya. Kalau 10 Terlalu sempurna, 9. setidaknya 9 lah begitu Bu Nila. Itu sebuah keinginan yang luar biasa dari Bu Merlin ya. Kira-kira untuk mencapai ideal 9 ini rencana Bu Merlin ke depannya apa? Kira-kira yang ada terlintas di pikiran Bu Merlin? Mungkin kalau menurut saya itu Bu Nila, saya mulai dulu dengan mungkin menyusun daftar dari tujuan pembelajaran saya itu yang lebih spesifik lagi mungkin ya, kemudian lebih realistis lagi, kemudian saya menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan pembelajar yang benar-benar mendukung pencapaian tujuan tersebut. Kemudian saya juga ingin memasukkan di dalam RPP saya itu berbagai variasi dari metode pembelajaran, model-model pembelajaran sehingga lebih menarik, misalnya dengan adanya diskusi kelompok, kemudian penggunaan media digital, atau dengan mungkin yang saat sekarang ini itu dengan pembelajaran berdiferensiasi loh Bu Nila. Sangat luar biasa sekali sebenarnya Bu Merlin ini mampu sebenarnya, cuman mungkin saya rasa ini agak ragu-ragu juga dalam memilih mana yang tepat begitu Bu Merlin. Jadi tadi Bu Merlin sudah merencanakan akan membuat daftar susunan tujuan pembelajarannya apa yang terpenting, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Di sini yang saya tangkap tadi yang tidak kalah pentingnya di sini rencana Bu Merlin itu adalah memvariasikan metode, strategi pembelajaran yang disukai atau berpihak kepada murid. Ini luar biasa sekali di Bu Merlin. Jadi memang ide Bu Merlin ini sebenarnya sudah bagus, tinggal bagaimana nanti realisasinya Bu Merlin dalam pelaksanaan FFP dan pelaksanaannya di lapangan. Saya apresiasi sekali ini Bu Merlin. Kira-kira untuk ideal mencapai nilai 9, kemudian rencananya sudah ada di pemikiran Bu Merlin, kapan bisa Bu Merlin rencana ini dilaksanakan? Kalau untuk merencanakannya ini, saya akan, kalau ditunggu waktunya nanti berlarut-larut, saya ingin betul. secepatnya seperti itu. Insya Allah mungkin minggu depan saya sudah mulai ya begitu, mencoba menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik lagi. Kemudian sudah terdapat metode yang bervariasi, mode pembelajaran seperti itu Bu Nila. Kemudian saya juga akan mencoba menyiapkan rubrik evaluasi, bahkan mulai mencoba pembelajaran kolaboratif yang istilahnya yang sesuai dengan topik-topik pada berikutnya. Iya, oke. Ternyata Bu Merlin ini sangat antusias sekali ingin melakukan perubahan ya Bu Merlinnya. Jadi tidak perlu menunggu lama, minggu depan harus terlaksana ini rencananya Bu Merlin. Saya sangat mendukung sekali Bu Merlin. Nah, oke. Kira-kira dalam pemetaan pembelajaran spesifik ini, kemudian rencana-rencana tadi, siapa saja yang akan Bu Merlin guide untuk melaksanakan komitmen bertanggung jawab ini? Kalau ingin saya libatkan, yang pertama saya pribadi sebagai saya pribadi sebagai guru kelasnya, kemudian saya juga ingin berkolaborasi atau berkoordinasi juga dengan kepala sekolah begitu. Tak juga lupa dengan pengawas, jadi ada bagaimana masukan-masukan yang lain juga terkait bagaimana cara penyusunan perangkat pembelajarannya, atau juga dengan teman rekan sejawat saya yang mungkin ada yang lebih mampu mungkin untuk menyusun perangkat pembelajaran ini yang lebih bagus lagi seperti itu Bu Nila. Oke Bu Merlin. Jadi Bu Merlin ini nanti akan meng-guide kepala sekolah, berkolaborasi kepala sekolah, kemudian pengawas, dan tak penting adalah rekan sejawat. Ini sangat penting sekali Bu Merlin karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Oke, saya cukup apresiasi dengan usaha Bu Merlin. Semoga minggu depan bisa terrealisasi.
Nanti jika sudah ada perubahan, nanti kita akan melanjut lagi sesinya, Bu Merlin mungkin bisa berbincang apa sih perubahan, udah capai kah 9 ini atau tidak ya Bu Merlin ya. Iya. Semoga nanti di lain waktu kita bertemu lagi, Bu Merlin. Lagi. Terima kasih banyak Bu Merlin atas kesempatan mempercayakan saya sebagai coach untuk Bu Merlin hari ini. Sama-sama Bu Nila, terima kasih banyak juga. Saya juga sekarang merasa lebih siap lagi nih dalam menyusun perangkat pembelajaran yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi siswa saya. Makasih ya Bu Nila. Iya, kita akhiri Bu Merlin pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai pelaksanaan coaching antara Bu Nila dan Bu Merlin. Baik, sekarang saya akan menanyakan kepada Bu Nila sebagai coach, bagaimana refleksi daripada coaching kita pada sore hari ini. Ya, dari pelaksanaan coaching tadi, saya sebagai coach merasa bahwa di sini pelaksanaan coaching sudah dilakukan sesuai dengan tahapan alur tirta. Kemudian tadi saya merasa bahwa saya sebagai coach juga sudah menerapkan prinsip-prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan. Jadi tadi sudah tidak lagi seperti kaku, jadi kami sudah agak luas dalam perbincangan seperti itu. Alhamdulillah, berarti berjalan dengan lancar coaching kita pada sore hari ini. Baik, selanjutnya mungkin saya akan menanyakan satu pertanyaan lagi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin rasanya Bu Nila kembangkan pada saat selanjutnya? Iya, sebagai coach ini kedepannya mungkin yang perlu dikembangkan sebagai coach itu kompetensi mindfulness-nya ini atau kehadiran. Jadi kenapa saya ingin mengembangkan ini, karena dari sinilah ketika kita bisa hadir penuh dalam kegiatan coaching, maka kita bisa menyelami apa permasalahan pada coaching dan bisa lebih menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si coach bisa menyalurkan potensi atau kompetensi yang ada pada dirinya. Terima kasih Bu Nila. Baik, mungkin saya di sini berperan sebagai pengamat. Mungkin sedikit tentu kan saya akan menyampaikan apa yang saya lihat ketika berjalannya coaching antara Bu Nila dengan Bu Merlin. Pertama, sebagai hasil pengamatan saya melihat bahwa Bu Merlin sebagai coach dan Bu Nila sebagai coach, Bu Merlin sudah mampu untuk menyadari dan terkait dengan bagaimana dalam menyusun perangkat pembelajaran. Kemudian terlihat tadi ketika Bu Merlin menyampaikan potensi yang ada di dalam dirinya, Bu Merlin sudah mampu untuk bagaimana menentukan langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan, kemudian mengaitkan antara tujuan pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas, sehingga tujuan pembelajaran itu sesuai dengan kegiatan yang diterapkan di kelas. Mudah-mudahan dengan coaching kali ini bisa lebih luas dalam menyusun perangkat pembelajaran ke depan. Terima kasih Bu Nila. Terima kasih Bu Merlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.